Bismillah, hari ini kita akan membahas tentang dua jenis nangis. Nah, kita akan ketahui nangis yang mana yang dibenarkan dalam Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah kondisi manusia, yakni yang kita kenal dengan nangis atau menangis. Nasihat ini disampaikan oleh ba'dil zuhad, disampaikan oleh sebagian ahli zuhud. Orang-orang zuhud sebagian itu bersepakat menyepakati tentang hal ini. Apa itu yang disepakati oleh sebagian ahli zuhud tadi? Lihat kalimatnya. Man aznaba zamban wa huwa yadhaq fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki wa man ata'a wa huwa yabqi fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhaq. Lihat kalimatnya, indah banget. Lihat kalimatnya, betapa luar biasa. Maknanya apa dari kalimat ini? Yang pertama, sebagian ahli zuhud, orang yang takut kepada Allah, bersepakat tentang hal ini. Apa itu? Waman aznaba zamban, barang siapa yang melakukan dosa, wa huwa yadhaq, kemudian dia ketawa-ketawa, kemudian dia bahagia. Lihat kalimatnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yudkhiluhu, memasukkan dia ke dalam neraka, wa huwa yabki, pasti dia nanti akan menangis. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man ata'a wa huwa yabki, barang siapa yang melakukan ketaatan, melakukan ibadah, dan dia sampai menangis karena capek, karena lelah mungkin, karena sakit-sakitan, tapi dia di jalan takwa kepada Allah. Lihat kalimatnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yudkhiluhu, akan memasukkan orang itu kemana? Al jannah, kepada surga, wa huwa yadhaq, dan dia sambil tersenyum, sambil ketawa. Ini yang disebut tangisan yang sama tapi efeknya berbeda. Kalau yang pertama nangis gara-gara masuk ke neraka, kalau yang kedua nangis gara-gara masuk surga. Tinggal pilihannya di kita. Apakah kita mau yang pertama atau yang kedua? Saya akan ulangi sekali lagi biar sebagai pengingat, sebagai autokorek, sebagai pengingat diri saya. Apa itu? Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan tapi ada rasa bangga dalam diri kita. Nauzubillah. Jangan sampai kita melakukan kelalaian dalam agama kemudian kita biasa-biasa saja. Jangan sampai kita melanggar perintah agama tapi enggak ada rasa menyesal dalam diri kita. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Orang yang seperti itu Allah akan masukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Nah, kita ambil yang kedua. Apa itu yang kedua? Mari kita lakukan ketaatan kepada Allah. Kita perbanyak ibadah. Kita tegakkan apa yang menjadi perintah Allah. Kita tunaikan yang menjadi kewajiban kita. Walaupun sampai menangis karena lelah, menangis karena capek, menangis karena ribet atau susah, tapi ketahuilah di jalan ketakwaan itu, di jalan kesolehan itu, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan kondisi kita dalam keadaan tersenyum, kondisi kita dalam keadaan tertawa. Tentu ini menjadi pilihan kita semua. Ketika kita memilih bagian yang kedua, maka konsekuensinya sebagai seorang muslim kita harus menunaikan kewajiban kita. Sebagai seorang muslim kita harus menjalankan yang menjadi perintah dari Allah. Walaupun lelah, walaupun capek, walaupun berlumuran keringat, tapi
Allah akan masukkan kita ke dalam surga dengan penuh senyum, dengan kebahagiaan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.